mampir, kita hanya singgah gitu. Dan ada kaitannya dengan air hidup yang Yesus tawarkan kepada wanita Samaria itu. Hidup kekal yang Tuhan tawarkan kepada Anda dan saya, yang diterima oleh hambanya Pak Petrus Verona Yahudi saat ini. Nah, kenapa Yesus bertanya jawab kepada wanita itu? Pertanyaannya, Yesus itu juga bertanya jawab kepada kita, seperti wanita itu. Mungkin Anda dan saya seperti wanita itu yang penasaran, jam 12 panas terik, dia menghindari gosip dari teman-temannya, dia pergi sendirian itu pas tengah panas terik itu supaya nggak ada teman yang ikuti nanti ngerumpi. Karena Yesus tahu persis siapa wanita Samaria itu, orang kafir. Lalu kalau di dalam Injil yang lebih panjang kisahnya, wanita itu punya 5 suami. Pernah dengar nggak Bapak Ibu di dalam Injil? Berapa? 5 suami. Ya Mas Bagio, kalau saya tanya Mas Bagio, kalau orang Jawa itu ada Sunan Kalijogo itu mengatakan orang Jawa itu harus menjauhi molimo, ya Mas Bagio. Apa Mas Bagio? Bapak Ibu ingat nggak? Molimo itu 5M itu loh. Apa Mas Bagio? Mas Bagio tertawa. Tapi itu salah satu simbol, hanya simbol saja. Ada maling, terus mabuk, macam-macam. Itu simbol. Suami itu adalah simbol ikatan-ikatan wanita itu yang semasa hidupnya. Loh, Yesus kok tahu ya? Nabi ya, dia itu tahu kehidupanku. Dia bilang, ya panggillah suamimu. Dan dia bilang, saya gak punya suami, Yesus. Nah, berarti Yesus tahu. Memang itulah yang saya maksud, bahwa suami yang dia miliki itu harus dia tinggalkan, karena itulah ikatan-ikatan dia yang selalu dia cari di dalam kehidupannya, putar balik kemana-mana untuk mencari kedamaian sejati, untuk mencari kebahagiaan kekal, untuk mencari air yang tidak pernah akan membuat orang itu haus kembali. Ya, dia temukan di dalam diri Yesus. Itu Bapak, saudara-saudara, kehidupan kekal itu juga hanya ada pada diri Yesus. Maka dari itu, kalau kita sebagai orang beriman pada pertengahan hari ini merayakan bersyukur dalam Ekaristi untuk mengenangkan hambanya Bapak Petrus Verona Yahudi, tentu kita percaya bahwa beliau pun semasa hidupnya haus untuk sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Karena Yesus mengatakan juga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, hidup yang ditawarkan Yesus juga bukan sekedar hidup-hidupan, hidup asal-asalan ya. Hidup ada sukacita, gembira, kegembelapan yang seperti dicari oleh bintang-bintang top dari Korea itu. Bapak Ibu ada yang nonton konser nanti sore? Ayo, anggota Blackpink ada di sini? Nggak ada ya? Syukur ya, untung. Ayo, tahu siapa nama-nama itu? Jojo, jadi siapa ya? Bombaya, itu yang dicari orang zaman sekarang tuh, makin tenar, makin terkenal, nggak tahu lagi ujungnya di mana tuh, nggak tahu. Nah, kalau orang merindukan kehidupan kekal, semua yang dikejar-kejar itu, suami yang dikatakan di dalam perumpamaan Injil hari ini itu dia tinggalkan, semua dianggap sampah kalau kita menemukan Yesus. Saya kira Pak Petrus Verona Yahudi juga semasa hidupnya juga bergelut dengan kariernya, pekerjaannya, jatuh bangun, sakit, penyakit, keprihatinan. Dia geluti, dia alami itu sebagai satu perjuangan mengikuti Yesus. Kalau kita orang Katolik mengikuti Yesus itu kan pasti juga harus berani apa? Kalau kita mau Paskah, sebelum Paskah pasti ada Jumat apa? Nah, itu salib. Ini resikonya. Melu Yesus itu pancen soro, Bapak Ibu saudara-saudara. Pancen senek. Ojo mung seneng-seneng tok. Ada sukacita saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Itu prosperity gospel namanya. Melu Yesus mung seneng-seneng yai. Lek soro, enggak Romo, enggak. Apalagi anak-anak muda. Jarang loh aku ada anak-anak muda kecil-kecilnya duduk di depan gitu. Biasanya kalau di gereja coba lihat kan, anak-anak muda itu duduk jauh-jauh, mojok-mojok, kadang di pos satpam lagi. Ngapain kamu sana itu? Yo, ya biar oma-oma aja Romo yang dekat dengan Romo. Kenapa kamu nggak duduk di depan?
takut nanti dipanggil Tuhan. Ya nggak ada hubungannya. Kamu aja dipanggil loh, kapan juga ya kamu dipanggil kalau Tuhan mau. Anak-anak itu kadang-kadang ya begitu Bapak Ibu. Tapi itulah realitas kehidupan kita. Saya kira Pak Petrus pun semasa hidupnya nggak sibuk kerja, ngumpul rezeki, tetapi dia mengumpulkan harta yang tidak pernah dirusak oleh karat, dimakan oleh ngengat, tidak terbakar api. Benar kan, Bu? Bu Justina ya? Bahkan sakit penyakitnya orang Katolik itu mensyukuri. Sakit berat pernah ngalami itu Bapak? Iya. Pernah pasang ring jantung. Nah, pasang ring, bayangkan Bapak Ibu. Orang Katolik itu sakit itu bagian pengalaman hidup kita yang seperti salib itu. Ya udahlah, gowo, terima aja, hadapi di dalam nama Tuhan. Pasti semua dilewati. Kalau Anda nggak percaya, dari antara Bapak Ibu saudara-saudara yang pada waktu dilahirkan oleh embok Anda, ibu bunda Anda langsung nyanyi, tertawa, hore, lahir, ayo maju ke depan sini beri kesaksian, ayo pada waktu lahir langsung happy, siapa? Nangis kan? Menangis. Waktu lahir pun Anda sudah sorok, gitu loh Bapak Ibu. Saudara-saudara, Anda sudah menderita sejak Anda lahir. Jadi nggak usah khawatir tentang salib itu. Bagian hidup kita hadapi saja bersama Kristus. Kita pasti akan sampai kepada kebangkitan. Saya kira Pak Petrus Verona semasa hidupnya juga dia menghayati semua dari payahnya, sakit yang dia serahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi barokah bagi kita semua yang masih ada di dunia ini. Dan kita percaya orang-orang yang telah mendahului kita semua itu pasti akan menjadi pendoa-pendoa kita. Coba itu kalau Anda pergi ke rumah-rumah tua kan, foto leluhur itu kan masih ada toh Bapak Ibu. Rumah lama sini ada foto leluhur kan? Oh, yang muda-muda semua, ya artis-artis semua gitu. Yang dipasang kok fotonya artis. Ya, tapi kalau di rumah yang lama-lama foto hitam putih itu ya masih disimpan toh fotonya leluhur itu, karena kita percaya mereka itu tidak hilang, karena di dalam firman Tuhan dikatakan, aku tidak menghendaki satupun dari Anda dan saya hilang atau binasa. Nah itu luar biasanya Tuhan. Walaupun Anda itu seperti penjahat yang disalib di sebelahnya Yesus kan, ketika penjahat itu sudah seumur-umur tuh bajingan, preman, wah jahat, gak tahu nang bait Allah, gak nyumbang, juga opos, pokoknya begal. Tapi ketika dia sudah hampir mati, Yesus remember me when you come into your kingdom. Yesus yo sama aku yo budal untuk lupa yang Bapak. Allah semacam apa? Kalau seorang penjahat pada saat terakhir detik satu tarian nafas dia mau bablas, tapi dia bilang aku ikut kamu. Nah itu jangan nyalahkan kalau Bapak Ibu saudara-saudara punya saudara yang meninggal tiba-tiba mendadak atau bunuh diri atau ketabrak dan macam-macam. Ya siapa tahu dalam saat detik terakhir dia menyebut nama Tuhan. Tuhan percaya kepadamu. Selamat Bapak Ibu. Allah kita itu Allah yang menghendaki kita beroleh hidup kekal. Maka dari itu doa untuk orang-orang yang sudah meninggal itu adalah suatu bakti, agar hambanya Pak Petrus juga nanti di surga juga melihat anak cucu semua, oh ya kamu berjuang ya di dunia, nanti tak doain pada bos di atas ya. Bosnya kan lebih dekat dengan dia, kita masih jauh. Kalau saya kira Pak Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, Petrus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia bilang apa? Satu kata Bapak Ibu yang dijawab Pak Petrus sekarang di surga. Amin. Ya? Amin. Amin. Benar Tuhan. Karena dia sudah sampai. Anda sederek-sederek dereng Bapak Ibu, Anda nggak bisa bilang amin karena belum sampai. Kalau Yesus katakan aku jalan, dia sudah sampai tujuan. Yesus katakan kebenaran, dia sudah dapat. Yesus katakan hidup, beliau sudah hidup di dalam hidup yang sebenarnya. Hidup kita ini cuma pura-pura Bapak Ibu. Pura-pura hidup ya sementara.
ada sesuatu kehidupan. Itu alasannya kita membuat misa pada pertengahan hari ini. Saya kira satu kata yang saya lihat di perkuburan kuno di Irlandia itu di batu nisan bagus untuk menutup homili ini. Tulisan itu begini, Pak Petrus juga setuju arti. What I kept, I lost. What I spent, I had. But what I give, I have. Pak Petrus punya koleksi, pernah macam-macam dia. Kumpul, semua bisa hilang. Dia mencapai ini itu pernah dia dapat. Tapi apa yang telah dia berikan, itulah yang menjadi bekal di surga ya. Tak terbakar oleh api, tak terbakar oleh ngat, tak terusak oleh karat. Amin. Amin. Oke, silakan mempersiapkan doa permohonan.